Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan channel Aska Tata Suara. Pada kesempatan siang hari ini saya akan ingin melihat isi dalamnya direct box itu seperti apa. Ya. Jadi ini direct box. Alat ini biasa digunakan untuk mengkonversi sinyal unbalance menjadi balance. Ya. Sinyal unbalance yang biasanya jacknya seperti ini menjadi balance. Yang jacknya menggunakan jack XLR. Perlu diingat, koneksi balance di sini artinya bukan stereo ya. Koneksi balance ini artinya bukan yang dimaksud stereo. Kalau stereo ya dua channel, 1 dan 2 gitu kan. Oke, sebelum saya buka dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut, yang belum subscribe silakan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like dan share jika konten ini bermanfaat ya, supaya saya bisa terus membuat video. Mohon maaf ini saya menggunakan masker karena tetap kita menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Oke, saya jelaskan sedikit. Direct box ini adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi sinyal unbalance yang biasanya digunakan untuk mengkonversi sinyal yang berasal dari gitar, elektrik, keyboard, synthesizer, gitar bass, dan lain-lain. Pokoknya yang sinyalnya yang keluar jacknya itu seperti ini sinyalnya, atau yang disebutnya unbalance menjadi balance ya. Jadi sinyal yang hanya sinyal plus dan ground menjadi sinyal dengan 3 kabel, positif, negatif, dan ground. Sinyal positif dan negatif pada koneksi balance itu pasanya berbanding terbalik 180 derajat. Ada sudah di video saya, bisa dicari penjelasan tentang apa itu koneksi balance atau sinyal balance. Oke, ini kita akan coba review bagian dalamnya seperti apa. Ini direct box yang tipenya aktif ya. Aktif direct box. Aktif ini artinya ini dapat bekerja atau berfungsi dengan menggunakan supply. Supply ini bisa menggunakan baterai. Ya, di sini tertulis baterai 9 volt, atau bisa juga dengan memberikan phantom power. Phantom power yang berasal dari mixer 48 volt bisa untuk menyalakan direct box. Itu kenapa jacknya ini harus benar-benar koneksinya benar, harus balance. Ya, artinya kabel yang isinya 3 harus dihubungkan sesuai pinnya. Pin 1 ya ketemu pin 1, pin 2 ketemu pin 2, pin 3 ketemu pin 3. Tidak boleh ada yang di jumper. Kenapa nggak boleh di jumper? Karena phantom power itu mengeluarkan tegangan yang bisa merusak mixer kalau menghubungkannya salah atau ada yang di jumper tadi. Oke ya, langsung kita buka sekaligus kita mereview board yang kita beli kemarin dari Tokopedia.
cukup enak ya dipakai. Ini kalau kita untuk membuka baut atau memasang baut, ini sangat membantu. Nah, jadi isinya seperti ini. Ada rangkaiannya. Ini kebetulan direct box-nya saya nyalakan menggunakan baterai ya. Baterai kotak 9 volt. Nah, ini bagian output yang menuju ke mixer, input mikrofon ya. Ini ada saklar powernya. Nah, ini nyala. Terus yang ini ada saklar ground leaf. Saklar ground leaf ini untuk menghubungkan ground bagian sini dengan ground bagian sini, bagian rangkaian. Kalau ground terhubung, berarti antara ground rangkaian ini dengan ground yang ke mixer itu terhubung. Kalau posisi leaf berarti terputus. Fungsinya biasanya kalau terjadi dengung atau noise yang mungkin berlebihan, maka akan bisa diatasi, sedikit diatasi dengan saklar ini. Nah, ini bagian inputnya, bagian input. Ini link. Jadi misalkan ini input dari gitar. Nah, ini yang mungkin ke monitor yang ada di panggung ya, yang monitor head amplifiernya. Nah, ini juga input. Ini walaupun ceknya XLR, ini unbalance ya, ceknya unbalance ini. Terus di sini ada switch atau saklar pad. Ini berfungsi untuk mengurangi level sinyal yang masuk. Seandainya level sinyal yang masuk ini besar, yang menyebabkan over, ini bisa dikurangi menggunakan switch pad. Besarnya ini masing-masing saklar minus 20 dB. Jadi kalau dua saklarnya ini diaktifkan, sinyal yang masuk akan dikurangi atau diredam sebesar minus 40 dB. Terus di sini ada IC ya, IC jelas IC untuk op amp penguat. IC-nya menggunakan berapa nih? CRC 2068 DD. Yang ini IC-nya CRC 2068. Yang ini berapa nih? Yang satunya kurang jelas ya. Kalau ini biasanya trafo impedansi untuk mengisolasi antara bagian input dan bagian output supaya impedansinya juga sesuai dengan input dari mixer. Jadi seperti ini ya kalau direct box aktif. Ada juga direct box yang pasif. Kalau direct box yang pasif dia cuma isinya trafo sama rangkaian untuk pad, rangkaian untuk produksi sinyal inputnya, cuma beberapa R dan ada kapasitor. Jadi seperti ini ya. Oke, untuk review bagian dalam direct box, jika ada pertanyaan silakan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya jika informasi dari video ini bermanfaat. Sekian, salam sound engineer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.